wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Perdana, NIM 2019 21 25 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas kembali materi-materi apa saja yang telah kami pelajari. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro atau yang sering juga ditulis mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Adapun penjelasan ekonomi mikro menurut David Ricardo, yang dimana ia menjelaskan bahwa ekonomi mikro adalah suatu kondisi di mana para pelaku ekonomi telah mempunyai informasi tentang seluk-beluk sebuah pasar. Sedangkan menurut Adam Smith, ia berpendapat bahwa ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis rasional. Hal ini mengakibatkan para pelaku ekonomi harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Tujuan dari ekonomi mikro. Yang pertama, membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk barang maupun jasa. Dan yang kedua, menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Selanjutnya, teori ekonomi mikro, yang dimana terdapat 3 teori. Yang pertama, teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Teori harga. Harga menjadi dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa di pasar. Analisis dilakukan untuk: yang pertama, proses pembentukan harga; kedua, faktor yang dapat memengaruhi perubahan permintaan dan penawaran; ketiga, hubungan harga permintaan dan penawaran; keempat, bentuk pasar; dan yang kelima, konsep elastisitas. Yang kedua, teori produksi. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat produksi. Analisis ini dilakukan untuk: yang pertama, tingkat produksi yang menguntungkan produsen; yang kedua, kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih produsen untuk mendapatkan keuntungan maksimal; dan yang ketiga, berhubungan dengan biaya produksi dan jasa. Dan teori yang ketiga, teori distribusi. Tujuannya untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan keuntungan yang didapat produsen. Lanjut kepada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang dijual atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Berikutnya, lanjut pada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah.
Sedangkan hukum penawaran mengatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor permintaan. Yang pertama, perilaku konsumen. Mungkin pada saat ini iPhone sedang tren dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin iPhone sudah dianggap kuno. Yang kedua, ketersediaan barang dan harga barang sejenis dan pelengkap. Contohnya seperti jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaiannya. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah. Misalnya seperti BBM. Dan poin terakhir yang kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ambil contoh pada saat bulan puasa, yang dimana semua harga sembako naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang lain. Faktor penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal, karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Yang kedua, tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual jadi tinggi. Yang ketiga, pajak-pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Poin keempat, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya, penawaran pun dikurangi. Dan poin terakhir, poin kelima, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Yang terakhir, saya akan membahas fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut juga menurun, dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan B akan selalu negatif. Dan yang terakhir, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik, dengan asumsi catrice paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien dari fungsi penawaran selalu positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.